Halo, bertemu lagi dengan Top 5 ID. Teman-temanku semuanya, saat ini dunia semakin berkembang, semakin bagus, dan dunia digital semakin terbuka peluang berbagai macam hal. Dan tentunya kalau Anda suka mendesain sesuatu, desain Anda bisa diperjualbelikan sampai dunia internasional, artinya membutuhkan sebuah perangkat. Nah, perangkatnya itu adalah pen tablet. Hari ini kita akan merekomendasikan 5 rekomendasi pen tablet terbaik yang ada di pasaran. Dan bagi teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, kami sampaikan selamat datang, dengan jangan lupa untuk memberikan dukungan dan like dan subscribe-nya pada kami. Teman-temanku semuanya, untuk memilih pen tablet yang bagus itu ada beberapa tips. Yang pertama, pilihlah berdasarkan ukuran. Ya, ini sesuaikan ukurannya dengan layar monitor Anda. Jadi kalau layar monitor Anda ukuran besar, maka kira-kira Anda membutuhkan areal aktif untuk gambar itu juga cukup besar. Yang kedua adalah perhatikan pressure sensitivity-nya. Pressure sensitivity itu sangat mempengaruhi. Kalau Anda butuhkan detail yang gambarnya bagus, maka Anda harus membutuhkan kira-kira tingkat sensitivitasnya yang lumayan, yaitu kisaran 8 ribuan. Kalau hanya untuk Anda suka menggambar ilustrasi atau menggambar seni, itu mungkin tidak perlu detail ya, Anda cukup menggunakan yang 4 ribuan. Tapi kalau Anda sudah menggambar teknik yang akan menggunakan presisi yang cukup lumayan, maka kami sarankan menggunakan yang 8 ribuan. Kemudian pilihlah berdasarkan resolusi gambar ya. Resolusi gambar tiap pen tablet itu berbeda-beda. Nah, yang ada di pasaran itu antara yang 5000 sampai 5.000 sampai dari 2.000 ya, dari 2.000 sampai 5.000. Jadi yang kalau Anda resolusinya butuh yang tinggi, maka pilihlah yang resolusinya angkanya semakin tinggi gitu. Kemudian yang terakhir adalah Anda perlu memikirkan dari pen tablet itu ada lapisan-lapisan pelindungnya ya, karena ketika kita gores itu riskan sekali, kadang kemudian rusaknya itu karena goresan benda tertentu, kemudian harus ada pelindungnya. Nah, ini biasanya carilah yang memiliki lapisan pelindung layar matte ya. Jadi silakan pertimbangkan 3 itu. Jadi ukurannya, kemudian pressure sensitivitasnya, kemudian pilihlah berdasarkan resolusi hasil gambarnya. Oke teman-teman, 5 rekomendasi kami. Yang pertama adalah Huion Stylus Pen ya. Ini untuk pen tabletnya Anda bisa menggunakan merek Huion ya. Ini harga untuk stylusnya kisaran 128.000. Nah, untuk kemudian pen tabletnya Anda bisa menggunakan beberapa. Ya, ini yang merek Huion ya, Huion. Ya, untuk harganya kisaran 500 sampai 600. Kalau untuk pensnya, stylus pennya itu kisaran 128.000. Kelebihan dari Huion stylus pen ini, pertama teknologinya baterainya free, kemudian teknologi pen pressernya cukup lumayan tinggi, kemudian sensitivitas dan presisinya cukup bagus, kemudian desain ergonomisnya juga lumayan bagus. Kemudian untuk rekomendasi pen tabletnya ini yang ini. Jadi kisaran harganya 400 sampai 465. Dan ini ada beberapa versi ya, ada 430 sama 950. Apa sih kelebihannya? Yang 430 itu ringkas dan portable, kemudian sensitivitasnya cukup bagus ya. Kalau yang 950 gimana? Kalau yang 950 areal gambarnya lebih luas, jadi arealnya, jadi ukurannya, kalau ukurannya yang besar yang 950. Kalau Anda butuhkan hanya untuk belajar mulai pemula, Anda bisa menggunakan yang 430 ya. Kemudian ada juga generasi yang lainnya, yaitu 640 ya. Tapi pada dasarnya hampir sama, berbeda ukurannya ya. Pen pressure-nya cukup bagus, cukup tinggi, terutama yang 950 ya. Desainnya ergonomis, kemudian memastikan kenyamanan. Jadi kalau Anda menggunakan secara dipegang, kemudian ditaruh di meja, itu nyaman. Ya, harganya sekitar 430.000 sampai 465.000. Ini sudah terjual lebih dari 10.000 penjualan dan 8.000 penilaian. Jadi bintangnya juga cukup oke. Silakan aja teman-teman cek di link deskripsi. Kemudian rekomendasi kami yang kedua adalah Parblu ya. Parblu A640 V2 support Android. Jadi ini bisa digunakan juga di Android karena nanti dilengkapi dengan OTG ya, OTG converter yang Anda bisa hubungkan dengan Android Anda. Jadi untuk mendesain Anda bisa menggunakan Android Anda atau menggunakan laptop Anda. Jadi ini cukup dari segi penggunaan bisa lebih fleksibel ya. Kemudian karena dia bisa digunakan di beberapa device,
dia mendukung sekali dengan plug and play, jadi mudah digunakan, kemudian sensitivitas pen pressure-nya cukup bagus ya, bisa mendukung tingkat tekanan pena yang tinggi, memungkinkan Anda membuat garis-garis yang lebih tebal, tipis sesuai dengan tekanan yang Anda terapkan. Kemudian area gambaran cukup luas ya, A640V2 biasanya area gambar cukup luas, memberikan lebih banyak ruang untuk kreativitas Anda. Desainnya ergonomis ya, untuk pegangan juga oke, nyaman, kemudian kompatibilitas bisa digunakan untuk Android juga ya, itu intinya ya. Ini terjual harganya sekitar 600-an ribu, bintangnya masih cukup bagus untuk digunakan. Kemudian rekomendasi kami yang ketiga adalah XP Pen Deco 01V2 Drawing Tablet W8192. Ini ada bonusnya, ada kalau beli ada bonus soft case dan anti goresnya, harganya sekitar 900 ribuan. Jadi ini cukup lengkap ya bonusnya, kalau dibandingkan pen tablet yang lain mungkin Anda tidak mendapatkan ini untuk sarung ya, jadi untuk pelindung supaya ketika Anda menggunakan tidak nempel di kulit dengan layarnya, itu ada pelindungnya, ada semacam covernya ya, itu ada bonusnya. Kemudian dia dapat OTG, kemudian ada beberapa ya, jadi ini lengkap. Kemudian harganya sekitar 900 ribu ya, desain area gambarnya cukup bagus, kemudian desainnya tipis, kemudian ada bonus anti goresnya, desain ergonomis, kemudian koneksi USB-C nya juga dilengkapi ya. Oke, kalau Anda yang menggunakan beberapa device ini cukup mendukung. Oke, kemudian rekomendasi kami yang selanjutnya, ini merek yang selalu yang digunakan oleh teman-teman semuanya, Wacom. Nah, tadi yang kami sampaikan di awal adalah alternatif. Kalau Anda terbiasa menggunakan Wacom, sebenarnya ada merek-merek yang lain yang bisa digunakan. Untuk Wacom ini yang kita rekomendasikan yang untuk kecil aja ya, CTL 472. Ini harganya sekitar 598 ribuan, 665 ribu. Jadi video ini ketika video dibuat harganya ada diskon sekitar segitu ya. Ini sudah terjual 5,8 ribu penjualan, 3,4 ribu penilaian, bintangnya masih bagus sekali 4.9. Meski sudah penjualan sudah menembus ribuan, bintangnya masih oke, berarti dari tokonya cukup bagus untuk mengantisipasi jika ada komplain ya. Silakan nanti teman-teman bisa cek aja di link deskripsi, nanti cek komentarnya gimana, reviewnya bagaimana. Nah, untuk Wacom sendiri seperti yang kita ketahui sudah banyak digunakan, terkenal dengan teknologi pena resolusi tinggi, kemudian pena stilusnya tanpa baterai, kemudian desainnya juga oke ya, tipis dan mudah digunakan lah. Kemudian kompatibilitasnya juga universal, jadi bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi, bisa Photoshop, kemudian bisa Corel, bisa dan macam-macam. Jadi kompatibilitasnya bagus lah. Kemudian plug and play, jadi ini sudah recommended untuk plug and play. Kemudian dukungan sistem operasi juga oke ya. Wacom itu mendukung beberapa sistem operasi dari Windows, Mac OS. Kalau yang versi Android mungkin versi yang agak lebih tinggi ya teman-teman. Jadi ini biasa digunakan untuk yang laptop ya. Jadi mendukung untuk Windows dan Mac OS. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Silakan saja bagi yang tertarik, cek aja di link deskripsi ya. Jadi nanti pertimbangkan saja, kalau Anda memang masih belajar, Anda bisa mengambil yang ukuran yang kecil. Tapi kalau Anda misalkan sudah lumayan lama ya, kami sarankan tentu membutuhkan yang spesifikasi yang lebih tinggi. Artinya di antara harga yang sudah 900 ribuan ke atas ya teman-teman. Bahkan ada yang sudah menggunakan layar sekaligus pen tabletnya, jadi seperti tablet ya. Oke. Kalau di yang Wacom itu Wacom One, jadi ini masih pen tablet biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini selesai. Silahkan share pada teman-teman yang kiranya membutuhkan informasi pen tablet yang terbaik yang bisa digunakan di akhir 2023. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.